Memang kalau masuk ke Timur Tengah, Azhar dulu nih sekarang. Jalurnya mana saja? Jalur Kementerian Agama udah pasti ya? Kementerian Agama sudah pasti. Kementerian Agama itu ada dua jalur yang bisa diikuti. Iya. Yang pertama beasiswa, yang kedua non beasiswa. Sebetulnya ketika kita daftar, nanti sudah otomatis dimasukkan ke kedua itu. Tergantung nanti bagaimana hasil seleksinya. Nilainya tinggi atau tidak? Betul. Setelah nilai itu keluar, nanti akan dirankingkan oleh Kementerian Agama. 20 nilai tertinggi akan otomatis mendapatkan kesempatan ke Mesir dengan jalur beasiswa secara penuh. 20. Banyak sekali lembaga-lembaga pemberi beasiswa di Mesir itu. Ya, termasuk Al-Azhar sendiri. Dengan syarat nilai kita bagus di tahun pertama dan seterusnya, nanti kita mengajukan ke Al-Azhar. Kita dapat beasiswa juga dari Al-Azhar. Ahlan wa marhaban, Mas Ito dan Mas Ruby. Nah, ini dua orang yang kemudian punya andil besar dalam perjalanan pencarian ilmu saya di Mesir. Ini Mas Ito atau Illah, beliau itu pertama kali saya datang ke Mesir, beliau yang jemput untuk kemudian bisa langsung ke Imam Syafi'i. Betul nggak Mas Ito? Saya lupa. Satu bulan puasa loh, kayak gini juga loh. Saat itu Mas Ito puasa, saya nggak puasa, saya minum aja. Tahun berapa? Saya 2010 Mas Ito ya. Masih ingat nggak? Mas Ruby juga begitu. Mas Ruby juga orang yang punya andil juga, karena saya mengenal Mas Ruby itu waktu kita di PPMI. Apa PMI sih? PPMI. Kalau PMI apa beda ya? Beda. Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Mesir. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kedatangan dua orang pendekar dari Al-Azhar yang memang kemudian punya punya hubungan dengan berbagai hal yang terkait dengan dunia pendidikan, khususnya di Timur Tengah, begitu ya. Karena Mas Ito, saya manggilnya Mas Ito, lalu juga Mas Ruby ini praktisi untuk hal-hal yang sifatnya pendidikan di luar negeri. Dan malam hari ini, Mas Ito, Mas Ruby, kita berada di sebuah program namanya Layali Ramadan. Masya Allah. Ini program dari Sanat Nusantara, gitu ya. Namanya Layali Ramadan, agak sedikit romantis, dan memang syutingnya harus malam hari, pasca taraweh begitu, biar kita kemudian bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau nggak Nanti kita tarawehan nanti. Taraweh, atau minimal kita Lailatul Qadar lah, Qadar kemana-mana begitu. Masya Allah. Tapi sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Saya pengen tanya deh, Mas Ito itu dulu pesantrennya di mana sih? Sebelum kita bertemu di Azhar. Saya sebetulnya kalau pesantren lumayan panjang. Wow, panjang. Karena saya masuk pesantren itu mulai 1 SD, 1 MI. 1 MI dulu di Jombang. Kemudian lanjut MTS. MTS itu di Sunan Pananaran. Oh, Pandanaran ya. Betul. Asuhan dari almarhum Kiai Mufid Masud. Mantunya Kiai Munawir. Kemudian lanjut aliyah di Tebuireng. Oh, Jombang. Madrasatul Qur'annya, bukan di Tebuirengnya. Bukan di Tebuireng. Beliau di Tebuirengnya, seberang jalan. Seberang jalan. Oh, dan bertemu itu di Azhar. Ditemukan di Azhar di Naungan Tebuireng Center. Nah, kalau Mas Ruby ini sama sebelum ke Kairo di Tebuireng, tapi tidak selalu sepanjang Mas Ito ya. Mas Ito tuh SD di pesantren, kalau Mas Ruby tidak. Mas Ruby dulu SD-nya di mana? Saya kebetulan aslinya di Kabupaten Lahad, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan? Orang Sumatera? Orang Sumatera. Tak kira orang Jawa. Oh, Sumatera Selatan. Nah, dulu kebetulan di daerah kami itu ada salah satu tokoh di Lahad itu. Dia ini adalah alumni Tebuireng. Nah, kemudian menjadi kepala Menak ya, waktu itu Depak. Kemudian ya tokoh masyarakat di situ. Akhirnya kita terinspirasi oleh beliau. Dulu di zaman kami itu ada kurang lebih 20 orang. Di zaman saya itu berangkat bareng di zaman itu ke Tebuireng. Nah, dari SD saya di Lahad, habis itu ke Tebuireng itu dari 20 orang sekian itu ada yang kemudian aliyah, ada yang sanawiyah, ada yang SMA gitu. Jadi semua tingkatan kita berangkat bareng. Oke. Mas Ruby berapa tahun di Tebuireng itu? Tebuireng dari sanawiyah sampai aliyah. Sampai 6 tahun berarti. 6 tahun. Luar biasa. Berarti kita kedatangan ini para pewaris sanad keilmuan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasa ini. Mudah-mudahan insyaallah. Dan juga tentu dari Al-Azhar lah, begitu ya. Baik. Mas Ruby dan Mas Ito, kita pengen ngomongin soal dunia pendidikan. Pendidikan
tentu banyak ya di Indonesia juga banyak udah pendidikan entah pesantren gitu. Tapi kita ingin fokus ke wilayah luar negeri begitu. Sebenarnya menurut Mas Ruby sama Mas Ito nih, apa sih yang kemudian paling menarik dari kita sekolah di luar negeri? Nah, khususnya di Timur Tengah. Apa sih yang menarik? Mas Ito, Mas Ruby, siapa yang menjawab? Beliau. Ini malu-malu ini. Padahal Masya Allah. Siap, Mas, gimana Mas? Sepanjang atau sependek yang kami diskusikan secara langsung ketika silaturahim ke beberapa pesantren selama sekian tahun terakhir, mungkin sebagai prolog dulu, kami memulai membantu proses berangkatan dan seterusnya ini mulai dari 2013. Oke, sebentar. Jadi kawan-kawan perlu tahu bahwa Mas Ito, Mas Ruby ini punya satu lembaga namanya Rihlata. Rihlata tidak ada nama lain ya, Rihlata. Permata Insani. Rihlata Permata Insani. Nah, ini kemudian yang sering mengurus mahasiswa, orang-orang santri misalkan atau siapapun yang ingin berangkat ke Timur Tengah. Mobil khusus Mesir begitu ya. Nah, itu dan juga ada umrohnya juga, umroh haji. Tapi di beberapa tahun belakang kita juga kemudian ke Yordan. Oke. Siap. Oke, siap. Masih tahu gimana Mas tadi? Ya, dari mulai 2013 itu alhamdulillah kita bersilaturahim dengan beberapa pesantren, termasuk sekolahan-sekolahan, madrasah-madrasah. Tidak hanya di sekitar Jabodetabek saja, tidak hanya di Jawa saja, tapi alhamdulillah juga sudah ke beberapa kota di tanah air seperti di Sumatera, di Kalimantan. Sudah lintas bukan Jawa saja ya. Kemudian ke Lombok dan lain sebagainya. Secara umum memang Mesir ini sangat famous, sangat familiar dan digandrungi oleh kalangan pesantren. Karena ya sebagaimana kita tahu, guru kita adalah bersumbernya ke Mesir, sehingga banyak sekali kita temukan di pesantren itu mereka punya harapan yang tinggi untuk bisa melanjutkan sanad keilmuan masing-masing atau rihlah ilmiahnya Mesir. Nah, selain itu tentu hal yang tidak dapat kita pungkiri, kebutuhan pokok di Indonesia maupun di Mesir ini 11-12 kurang lebih sama dari tahun ke tahun, kurang lebih ya sama seperti ketika kita misalnya ke pesantren, sering kami temukan di pesantren berapa SPP-nya, kemudian berapa dikirim oleh orang tua per bulannya, ini sama kira-kira, sehingga itu menjadi faktor penting disetujuinya mereka untuk melanjutkan ke khususnya Oke. Jadi ada pertama itu tentu ingin melanjutkan sebuah penjelajahan intelektual. Karena di sana kita tahu ada masyayikh yang kemudian para guru-guru besar kita dulu juga berguru ke sana. Jadi menyambungkan sanad. Sanad. Yang kedua tentu sebenarnya relatif sama ya biaya hidup di si Indonesia sama di Timur Tengah. Nah, kalau di Timur Tengah sendiri yang paling mahal itu di mana sih? Nah, langsung saja gitu. Misalnya kita ada di Mesir nih, lalu kemudian tadi ada di Yordania, lalu kemudian ada beberapa tempat lain nih misalkan di Yaman, Syria, Yaman segala macam. Menurut Mas Ruby sendiri itu yang mana yang paling? Sementara ini sih yang kelihatan sebenarnya sih nggak lebih mahal ya ketimbang dengan misalnya kita belajar di Indonesia. Tapi kalau misalkan kita dibandingkan biaya hidup, biaya pendidikan dan seterusnya di Timur Tengah, memang kelihatannya sekarang yang agak tinggi di Yordania. Yordania. Walaupun sebenarnya setelah kita bandingkan, misalnya dia belajar di UIN misalnya, itu sebenarnya 11-12 lah, nggak jauh beda. Misalnya di Yordania emang kesannya emang tinggi. Kenapa? Karena kursnya tinggi. Kursnya Yordania itu kan 1 JID ya. Itu sama dengan 22.000 ya. 22.000 ya. Tapi memang kesannya itu tinggi. Cuman kalau kita misalnya dalami gitu, misalnya biaya hidupnya teman-teman di sana itu kurang lebih 3 jutaan. Kemudian biaya SPP per semesternya kurang lebih 5 jutaan. Nah, itu mungkin kalau kita tanya ke teman-teman yang kuliah di UIN, itu hampir sama ya? Hampir sama. Misalnya UIN kan dia relatif ya, ada yang starting ada 3 juta, ada 5 juta, itu tergantung ekonominya ya. Tapi dan kemudian untuk biaya hidup mungkin yang tinggal di Jakarta pun mungkin sama ya. Belum biaya kosnya, belum
transportasi, makan, warteg dan lain-lainnya. Mungkin habis 2,5-3 juta. Oke. Tapi kelebihan kemudian kita kuliah di Timur Tengah selain biaya hidupnya relatif sama sebenarnya. Apa kelebihannya? Pengalaman dan wawasan yang global. Oh iya. Jaringan yang global. Jadi kita bisa berteman itu bukan hanya antar kota, antar desa, tapi antar negara. Oke. Karena kalau kita perhatikan teman-teman ya bukan berarti kita mengerjakan teman-teman belajar dalam kota, dalam negeri ya. Dalam negeri pun ya keunggulannya pasti banyak. Betul. Tapi kalau satu sisi kalau kita lihat teman-teman yang belajar di luar ini, dia ya wawasannya lebih global gitu. Dia punya teman misalnya teman Mesir, punya teman Yordania, dia punya teman orang Rusia. Dan biasanya dia kalau ke luar negeri itu udah biasa gitu. Jadi dia sudah terbiasa menghadapi dunia luar gitu. Iya. Nah, itu yang kemudian menjadi kelebihannya lah ya. Untuk di ini terlepas dari misalkan kuliah di Eropa tentu punya kelebihan masing-masing. Tapi kita fokus sekarang di wilayah Timur Tengah. Tadi Mas Ruby sampaikan bahwa Rilata ini sedang menjajaki banyak negara. Apa saja sih negara yang kemudian sudah dijajaki sama Rilata itu? Kita memang tadi sudah disampaikan kita berdirinya itu 2014. Ya, 14. Dari 2014 itu kita memulai membina adik-adik yang studinya di Al-Azhar. Kemudian seiring jalannya waktu, kita kemudian berkembang, kita berangkatin adik-adik ke Turki. Oh gitu, karena kemudian memang basicnya dari Al-Azhar, akhirnya yang pertama kali Al-Azhar dibuka Al-Azhar. Dan alhamdulillah ketika pertama kita buka itu memang antusias santri-santri adik-adik kita yang cukup tinggi gitu. Karena mungkin dulu di zaman kita dulu kan informasi kan belum terlalu terbuka kayak sekarang ya. Dulu kan kita masih nunggu guru-guru kita yang senior-senior kita yang kemudian mereka mensosialisasikan tentang belajar beliau-beliau. Nah, tapi sekarang ini alhamdulillah kita udah semakin terbuka gitu, ada internet, kemudian kita juga kemudian alhamdulillah punya kesempatan untuk sosialisasi kemana-mana, sehingga informasi tentang Al-Azhar Timur Tengah itu semakin meluas. Gitu. Nah, dengan begitu ditambah juga ada beberapa tokoh kita yang menjadi tokoh nasional. Nah, dengan begitu minat adik-adik yang ingin melanjutkan studinya ke Al-Azhar ataupun ke Timur Tengah itu semakin tinggi. Dan ditambah juga banyak sekarang kan perkembangan Islam kota, euforia Islam kota ini kan lumayan tinggi, sehingga gimana ujungnya setelah belajar Islam misalnya di dalam untuk memperdalam bahasanya, memperdalam kepengetahuan, kemudian keluarlah gitu. Jadi kemudian orang-orang yang mau fokus dalam bidang agama, yang ingin melanjutkan perjalanan intelektual khusus dalam bidang agama, itu Timur Tengah masih menjadi sebuah hal yang idola ya. Nah, melanjutkan tadi. Jadi setelah kita ke Al-Azhar, minat adik-adik banyak. Memang sekarang ini setelah pengalaman kita panjang ini, minat pertama yang paling banyak itu adalah memang Mesir. Mesir paling banyak. Bahkan kita pernah beberapa tahun terakhir ini yang mengikuti seleksi ke Mesir itu kurang lebih 10.000 orang bahkan lebih. Nah, tapi kemudian yang diterima adalah 1.500 sampai 2.000 orang per tahun. Nah, artinya kan masih banyak nih yang kepengen tapi belum tersalurkan. Akhirnya ada yang kemudian memilih Turki, ada yang memilih Yaman, ada yang memilih Yordan, ada yang Maroko, ada yang Tunisia. Ditambah juga ada Sudan misalnya, tapi sekarang beberapa negara ini kan tutup lagi konflik ya. Jadi ya memang fokusnya sekarang adalah Mesir, yang kita lihat yang banyak itu adalah Mesir, Yaman, Turki, Yordania. Itu yang Turki, dan itu setiap tahun pasti animonya juga besar ya. Besar banget. Oh baik. Nah, sekarang gini, di antara semua negara itu, pengalaman dari Mas Ruby, Mas Vito, mana sebuah negara yang paling gampang untuk bisa kita akses, kita bisa sekolah di sana? Negara mana kira-kira Mas Vito? Dan dari sisi administrasi nih, Mas Vito kan juga berbicara soal administrasi. Oh ternyata, kan saya tahu pengalaman di Mesir ya. Saya itu pas di Mesir, di Buus kan, itu ngurusin yang namanya ijazah saja, Masya Allah, itu bisa 2 bulan Mas Vito, nggak kelar-kelar. Apa istilahnya itu kalau dalam bahasa ijroat sampai dia menjadi muqayyad, sampai mendapatkan tasdik, la haula wala quwwata illa billah. Ini memang, tapi itu sebuah pengalaman yang luar biasa menurut saya. Ini Azhar banget lah gitu. Nah tapi kalau menurut Mas itu mana sih yang kemudian negara yang administrasinya itu paling sederhana untuk bisa belajar? Sebetulnya secara umum ya masing-masing kan tentu punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin proses pendaftaran di Al-Azhar
bagi sebagian orang, oh ini kok ribet sekali seperti itu. Kemudian proses perpanjangan iqomah atau izin tinggal yang memerlukan waktu sekian waktu, kemudian pengurusan surat keterangan dari kampus, segala macam lah. Proses-proses itu mungkin bagi sebagian orang kok ribet sekali. Padahal menurut Azhar ya prosesnya memang seperti ini. Begitupun di kampus-kampus yang lain. Termasuk diantaranya kenapa ke Al-Azhar ini terkesan rumit ya. Seleksinya tiap tahun berubah-ubah kebijakan dan lain sebagainya. Sementara di negara yang lain tidak. Lebih ngamen makan dong. Properti 2 tahun lalu bukan? Ini benar bisa diminum. Saya kira properti tadi. Enggak bisa diminum. Beneran ya? Benar bisa diminum. Bisa. Korma aja dong, ya cemilan dong. Biasanya ada kopi, tapi nanti kita Sesi kedua. Siapa Mas gimana? Jadi tentu masing-masing dari negara dan kampus punya kebijakan atau sistem. Termasuk kenapa Mesir ini sedikit beda. Proses seleksinya berubah-ubah, kadang ada kebijakan baru, penyesuaian dan lain sebagainya. Misalnya beberapa tahun terakhir kemarin, misalnya dari tahun 2014 ya kurang lebih itu digalakkan mengikuti kelas bahasa. I'dad Lugha. Kemudian Daurul Lugha apa I'dad Lugha namanya? Sebetulnya yang tepat ya Daurul Lugha. Tapi lembaganya adalah Markas Lugha. Nah, kelas bahasa tersebut tiap tahun berubah. Awalnya sifatnya anjuran, kemudian disinkronkan dengan fakultas. Jadi tidak bisa masuk ke perkuliahan sampai menyelesaikan program kelas bahasa. Kemudian ada lagi kebijakan yang menyesuaikan yang semula terkait dengan ijazah. Ini semua madrasah aliyah statusnya disetarakan, boleh langsung masuk Al-Azhar. Artinya secara administrasi berkasnya ini memungkinkan. Kemudian ada lagi perubahan, harus masing-masing lembaga dan lain sebagainya. Banyak sekali sampai tahun ini pun banyak ada perubahan. Masih banyak. Sementara di negara yang lain, misalnya saya ambil contoh di Yordania, itu tidak seperti itu. Ya sebetulnya sekali lagi kami sampaikan memang punya prosedur dan sistem masing-masing gitu kan. Termasuk diantaranya adalah kenapa Mesir begitu panjang dinamikanya ya karena antusiasnya sangat tinggi sekali sebagaimana disampaikan oleh Mas Ruby tadi kan. Itulah kenapa kemudian akhirnya menjadi lebih hektik gitu. Ya, perhatiannya itu banyak yang memperhatikan. Banyak yang memperhatikan. Atau ada hal lain? Kenapa kemudian Mesir menjadi jadi lebih crowded gitu? Ya, sebetulnya menyambung yang disampaikan Mas Ruby, dari 10.000 orang yang ikut seleksi itu kan menunjukkan antusias yang ikut seleksi secara resmi ini banyak sekali. 10.000 itu kan angka yang luar biasa. Kita lihat misalnya dalam satu angkatan yang terdekat di sini ada UIN Syarif Hidayatullah. Itu kita nggak tahu persis angkanya berapa, tapi mungkin kisarannya itu 1.000. Itu satu kampus aja ya? Satu kampus. Sementara ini ada 10.000. Kita bisa bayangkan. Saya pengen masuk nanti ke ke bagaimana prosedur-prosedur dan pintu-pintu apa saja begitu biar kawan-kawan juga tahu nih. Kalau sekarang kan mungkin cuma dari WA dan lain sebagainya, tapi dengan hadirnya Mas Ruby, Mas Ito bisa menjelaskan juga nanti pintu apa saja sih yang bisa dibutuhkan, yang bisa dimasukkan, pintu beasiswa yang mana nih, pintu non beasiswa seperti apa nih. Kalau misalnya nanti juga kita lihat rate biayanya juga nanti kita coba deh. Tapi yang kemudian saya ingin tanyakan itu bahwa ketika di negara-negara lain selain di Mesir itu kemudian prosesnya apakah lebih ribet nggak? Karena ya mungkin perbandingannya sama seperti ketika kita ke Al-Azhar di tahun-tahun sebelum 2000 ya. Artinya sebelum 2000 itu kan antusiasme masyarakat Indonesia kan belum setinggi sekarang. Mungkin di bawah 2000 dalam 1 tahun ya setahun itu mungkin 100 orang atau maksimal 200 orang. Dulu waktu zaman saya di 2010 itu nggak terlalu banyak. Zaman kami saja 2007 itu kurang lebih 600-an. Kalau sekarang data terakhir 2023 berapa orang? Kalau yang resmi melalui Kementerian Agama itu sekitar 1.500. Belum termasuk yang dari beasiswa itu ada sekitar 200-an orang. Kemudian belum lagi yang pesantren-pesantren yang sudah
terakreditasi secara langsung atau sudah muadalah secara langsung itu bisa sampai 500-an. Oh, dan itu beda-beda ya? Beda-beda. Oke. Sekarang masuk ke pertanyaan yang tadi itu. Memang kalau masuk ke Timur Tengah, Azhar dulu nih sekarang. Jalurnya mana saja? Jalur Kementerian Agama udah pasti ya? Kementerian Agama sudah pasti. Kementerian Agama itu ada dua jalur yang bisa diikuti. Yang pertama beasiswa. Yang kedua non beasiswa. Sebetulnya ketika kita daftar nanti sudah otomatis dimasukkan ke kedua itu, tergantung nanti bagaimana hasil seleksinya. Nilainya tinggi atau tidak? Betul, setelah nilai itu keluar nanti akan dirankingkan oleh Kementerian Agama. 20 nilai tertinggi akan otomatis mendapatkan kesempatan ke Mesir dengan jalur beasiswa secara penuh. 20 dari Kemenak tertinggi. Kuotanya 20 tertinggi. Betul. Nah, kalau yang ke Maroko perasaan juga dari Kemenak deh. Nanti kita bahas. Sebetulnya beasiswa ini bukan dari Kemenak ya, tapi melalui Kemenak. Ini sebuah istilah yang perlu kita ketahui. Betul. Karena kadang-kadang sampai sekarang aja, tadi itu kawan tanya gitu, emang dulu beasiswa dari Kemenak ya? Beasiswa dari Kemenak. Kemenak sepertinya wasilah saja gitu. Sampai sekarang masih sama. Sampai sekarang gitu. Nah, gimana tuh? Kemudian kayak sering-sering kita tawasuli. Iya. Terus. Ya, kemudian yang kedua setelah Kementerian Agama ada kedutaan. Oh, kedutaan itu berbeda dengan kuota Kementerian Agama. Betul. Kedutaan dari zaman mungkin 10-20 tahun yang lalu sudah. Sebentar Mas. Tadi kan di Kemenak 20 tertinggi buat kuota beasiswa. Betul. Selebihnya bisa. Berapa batas maksimal? Tergantung passing grade yang ditentukan tahun itu oleh Kementerian Agama. Misalnya diputuskan passing grade-nya tahun ini adalah 7,00. Iya. Maka di atas nilai 7,00 semuanya otomatis mendapatkan semuanya, meskipun 1.500 orang. Iya. Passing grade ya, bukan passing masalah grade. Kuotanya ya. Bukan passing grade. Ya, lanjut Mas Ito. Tadi jalur Kemenak. Kemudian jalur Sifaro. Yang kedua jalur kedutaan Sifaro. Nah, kedutaan ini sebetulnya kuotanya pun itu setiap tahun berubah. 2 tahun terakhir ini kurang lebih hanya 20-an saja. Hanya. Yang mana sebelumnya itu 30 bahkan 40. Kemudian selain itu ada beasiswa yang diberikan melalui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. PBNU itu ada sekitar 30 orang. Dan itu sudah 5 angkatan. Kemudian setelah PBNU ada beberapa pesantren yang mendapatkan kuota beasiswa secara langsung dari Al-Azhar. Misalnya pesantren modern Salam Gontor. Berapa itu kuotanya? Itu ada 80 orang per tahun. Kemudian ada Al-Ikhlas dari Bone. Batam Bone Sulawesi Selatan ya. Al-Ikhlas itu 10 orang. Ya, itu yang sudah pasti mendapatkan. Tapi yang kemudian dari pesantren secara khusus berarti kan harus nyantri di sana ya? Betul. Nggak bisa kemudian tidak nyantri. Tapi kalau yang dari Kemenak bisa, dari Sifaro bisa. Bisa, siapapun bisa. Terus dari PBNU juga bisa, asalkan dengan persyarat tertentu ya. Masing-masing penyedia beasiswa tentu mempunyai nomenklatur untuk pesaran dan lain sebagainya. Dalam artian itu bisa menjadi sebuah wasilah kawan-kawan. Betul. Nah, waktunya kapan sih? Secara umum rata-rata sih sekitar bulan Mei ya, setelah masa kelulusan bulan April. Kan rata-rata kan April ini kelulusan Madrasah Aliyah. Kemudian selang 2-3 minggu biasanya dimulai dari Kementerian Agama umumkan seleksi, kemudian menyusul lembaga-lembaga yang lainnya. Nah, termasuk hal yang perlu diinformasikan ke para penonton. Iya. Santri semuanya sangat pengertian beasiswa dan non beasiswa untuk konteks Al-Azhar ini sedikit berbeda. Perlu juga diketahui. Bahwasanya yang pertama yang membedakan apa sih? Nah, yang membedakan sebetulnya adalah lebih kepada kebutuhan living cost-nya, Bang. Karena untuk beasiswa, bagaimana yang sudah kami sampaikan tadi melalui Kementerian Agama, kemudian PBNU dan lain sebagainya, itu seluruhnya di-cover oleh Al-Azhar. Semuanya, mulai dari tiket berangkat, bahkan sebelum tiket, mulai dari pengurusan berkas, kemudian pengurusan berkas di Mesir ya, kemudian pendaftaran, kemudian tiket, kemudian tiba di sana pun langsung dijemput, masuk ke asrama. Kemudian makan 3 kali, uang saku dan lain sebagainya. Sampai selesai program, pulang lagi ke Indonesia pun dapat tiket pulang. Nah, ini yang membedakan. Sementara yang non beasiswa dan non beasiswa ini hanya bisa diakses melalui Kementerian Agama.
Artinya seperti kedutaan tadi juga tidak punya kuota non beasiswa, PBNU juga tidak. Nah, dan itu biaya pribadi. Biaya pribadi. Nah, yang membedakan adalah kebutuhan biaya keberangkatan dan living cost kebutuhan harian atau bulanan. Sedangkan yang menjadi persamaan apa? Persamaannya adalah sama-sama mendapatkan fasilitas kuliah secara gratis. Jadi pengertian gratis ini sebenarnya tidak gratis 100% ya, tapi ada biaya rusum sanawi, biaya administrasi lah kurang lebih. Iya. SPP ya gitu. Bukan SPP juga, karena nilainya kecil banget ya. Nilainya itu bisa dikatakan dalam per tahun itu mungkin 100.000 atau 200.000. Betul. Tidak bisa dikatakan sebagai SPP. Sebenarnya istilahnya beasiswa juga sebenarnya. Iya, jadi pada poinnya Azhar itu kampusnya gratis, gitu kan ya? Secara umum gitu. Semuanya gratis. Kecuali yang enggak. Walaupun ada rusum, rusum itu sangat nilai kecil lah. Kalau di Indonesia misalkan di angka 5 juta per semester, di sana dulu waktu zaman saya itu kita 200 pon. Kecil sekali. Terkait living cost tadi, misalnya teman-teman yang dapat beasiswa murni dari Al-Azhar 100% itu malah tidak. Teman-teman yang maksudnya memang itu tidak beasiswa, tapi teman-teman yang istilahnya tadi non beasiswa tadi, kan Al-Azharnya kamu gratis, tapi ketika dia sudah nyampe di Mesir itu tidak mungkin dia dapat beasiswa juga dari Mesir, dari Al-Azhar. Banyak sekali lembaga-lembaga pemberi beasiswa di Mesir itu, termasuk Al-Azhar sendiri. Dengan syarat nilai kita bagus di tahun pertama dan seterusnya, nanti kita ngajukan ke Al-Azhar, kita dapat beasiswa juga dari Al-Azhar. Itu Al-Azhar ya? Atau ada lembaga-lembaga lain? Lembaga lain juga, ada misalnya Baitul Zakat, ada Majlis Allah, dan seterusnya lah banyak. Oh, jadi banyak juga lembaga beasiswa. Nah, itu di Mesir. Kalau di negara lain? Oke. Nah, mungkin saya akan masuk ke perbedaan antara Mesir, Yordan, Turki dan seterusnya dari segi ketertarikan teman-teman untuk kuliah di sana ya. Nah, kalau Mesir ini kalau kita lihat kenapa kok banyak sekali adik-adik kita santri yang ingin ke Mesir, ke Al-Azhar. Kalau kami pandang pertama memang sangat keilmuan ya. Keilmuan para masyayikh banyak sekali di sana. Kemudian selain itu di Mesir itu juga bisa langsung talaki dengan para masyayikh tadi. Apalagi setelah pandemi ya, setelah pandemi itu banyak sekali pengajian para masyayikh langsung turun ke masjid-masjid. Nah itu kalau kita barangkali nemuin guru-guru besar sini mungkin agak susah. Kalau di Mesir langsung ketemu di Mesir, di masjid kita bisa langsung ngaji dengan beliau. Iya, di ruak-ruak itu ruak-ruak itu ruak kan banyak itu. Mau mencari fun apapun, nyari disiplin apapun bisa di sana. Istilahnya itu apa ya? Di Masjid Azhar itu kayak ada skat-skat. Di sana kita bisa belajar langsung dengan para guru-guru besar lah. Bukan hanya guru besar di Mesir saja, tapi kita kenal di Indonesia kayak Syekh Ali Jumas, Al-Fatayib dan seterusnya. Nah, selain itu, yang selanjutnya adalah Mesir ini dari sisi finansial dia living cost-nya memang relatif murah. Relatif murah ya. Dibandingin negara lain. Dibandingkan negara lain, bahkan dibandingkan dengan Indonesia. Ya, dulu di zaman kita itu misalnya sekarang kita tanya teman-teman di beberapa pesantren itu SPP-nya kurang lebih ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta, atau bahkan ada yang lebih kan. Ada juga mungkin ada yang 1 juta dan seterusnya. Tapi kalau di Mesir itu ya kalau menurut kami ya relatif murah lah living cost-nya. Dulu di zaman saya belum bisa, maksudnya kalau sekarang ini saya agak susah mengkurskannya, tapi di zaman kita dulu misalnya 1 juta itu dulu kita dapat 600 pon Mesir dulu di tahun 500 malah. 500 ya. Di tahun 2006 ya. Kita ke Mesir 2006 dulu. Nah itu kita dulu oleh orang tua dia dikirimi 1 juta dan itu udah bisa buat berapa per minggu? Ngeri. 1 juta waktu itu. Nah mungkin kita lihat teman-teman sini mungkin udah tinggi juga gitu, mungkin udah 1,5, 2 juta mungkin kalau kita zaman kita itu. Ya dengan itu 1 juta itu kita kuliah kan udah gratis tuh. Kemudian dari 1 juta itu kita udah bisa iuran buat rumah. Ya, kemudian buat makan, buat transportasi. Jalan-jalannya enggak? Jalan-jalan ya kita dari minha lain. Iya. Nah itu di Mesir. Ya. Nah kemudian kalau living cost murah.
Kemudian di Mesir itu selain oke, tadi pendidikan kita sudah bicara, kita enggak kemudian juga peradaban Islamnya juga sangat ini ya. Yang mana misalnya di lingkungan Azhar itu kan udah lingkungan sejarah semua itu. Iya, betul. Dulu di zaman kita termasuk pemilik Sadan Media suka ngajak kita jalan-jalan dulu di kawasan Azhar. Jadi Euphrates ya. Kita suka jalan-jalan di kawasan Azhar itu aja sendiri banyak sekali sejarah-sejarah yang bisa kita gali gitu. Makam lah, terus arsitektur, bangunan, masjid itu melimpah lah Mesir. Tempat kopi dan seterusnya. Nah itu Mesir itu, sehingga memang Mesir ini menjadi daya tarik nomor satu sementara yang kita lihat untuk kawasan Timur Tengah. Nah kemudian Jordan misalnya, Jordan ini menarik juga karena sistem perkuliahannya yang menarik, karena dia di Jordan ini menggunakan SKS sama Indonesia. Iya, sehingga tidak menutup kemungkinan teman-teman yang kuliah di Jordan ini lulusan lebih cepat. Ya. Kalau di Mesir tadi kuliahnya tuh nggak pakai absen ya. Kalau sampai sekarang nggak pakai absen. Sekarang nggak pakai absen. Jadi orang yang kemudian nggak mau kuliah juga bisa. Yang penting dia ujian lulus. Ini rahasia. Tapi sudah dimulai di beberapa. Nah tapi ya satu sisi karena kita nggak absen sehingga kesadaran. Dan alhamdulillah kita ngikutin jejaknya CEO Sadan Media. Beliau suka ngajak kita ngaji, suka ngajak kita beli kitab. Itu salah satu waktu luang yang kita isi dengan begitu gitu. Oke. Nah, selain pendidikan, tadi banyak di Yordania. Sekarang Yordania, Yordan. Nah, Yordania ini pertama masuknya mudah karena tanpa seleksi sementara ini. Jadi siapapun yang teman-teman yang pengen, ya tinggal mempersiapkan dokumen. Dia mau, orang tuanya mau, ya maka dia kuliah gitu. Gitu ya? Iya. Jurusannya apa jadi Jordan? Nah, jurusannya Sarum sama lah dengan Mesir. Ada syariah, ada usuluddin, ada adab. Nah, kemudian di Jordan ini tadi teman-teman bisa lebih kuliahnya bisa lebih cepat lulusnya karena menggunakan SKS. Berapa tahun biasanya? Sebenarnya saya normalnya 4 tahun. Cuman kalau dia kemampuannya mencukupi atau siap, maka bisa 2,5 tahun. 2 tahun 8 bulan. Bahkan ada orang Indonesia yang ceritanya ada di Pampang di kampus, dia lulus cepat karena 2 tahun 8 bulan. Itu ada fotonya di Pampang di kampus di Mu'ta. Ya, orang Indonesia. Jordan. Dan itu S1 aja atau S2 juga? Ada. S2 ada. Jadi bisa ya kalau orang yang mau lanjut S2 di Jordan dengan cara yang sama, tidak perlu seleksi dan lain sebagainya. Enggak, S2 prosesnya beda. Nah, S2 prosesnya beda. Kemudian yang kedua, dia biayanya tinggi kelas 2. Ada sistem kuota juga. Ada sistem kuota ya. Itu Jordan dan misalnya kalau di negara lain, misalnya Maroko. Nah, kalau kelemahan Jordan, kalau di Mesir tadi banyak melimpah ruah, beasiswa atau minha atau musaadah ya kan. Kalau di Jordan ini kebetulan sementara ini menurut info teman-teman belum ada lembaga minha yang memberikan bantuan beasiswa. Jadi kalau misalnya mau berangkat ke sana, biaya pribadi, living cost pribadi, semuanya pribadi. Dan lebih mahal dari Mesir. Ya tadi kita cerita dari awal tadi, dia lebih mahal. Tapi kalau kita bandingkan misalnya kuliah di UIN, ya mungkin 11-12 tadi kita di awal tadi. Oh, ditambah lagi dengan pengalaman internasional itu ya. Pengalaman internasional. Dan kalau di Jordan itu kuliahnya sungguhan. Sungguhan tuh gimana? Sungguhan istilahnya dia ada absennya. Rokmul julus ada rokmul julus. Bahkan kita lihat misalnya di kampus University of Jordan itu nomor absen dia itu ada di nomor bangkunya. Nah, jadi ketika misalnya dia nggak hadir, bangkunya jelas ada nomornya. Jadi dia nggak hadir. Jadi benar-benar sistem memaksa dia untuk bisa belajar. Betul. Kalau di Mesir kalau di Mesir kalau di Mesir itu banyak waktu luang kita untuk mengaji gitu. Kalau kata CEO Senat Media. Masih tarawih. Berzikir. Nah, kalau di Jordan itu hampir waktunya tuh benar-benar habis untuk kuliah. Karena tadi dia tertuntut untuk absen, tugas-tugas ada gitu. Nah itu. Kalau di negara lain, sekarang Yaman, Maroko misalkan. Yaman dulu ya, Yaman. Nah kalau Yaman ini
yang sementara yang kami tahu selain ada yang kampus formal atau belajar formal, Al-Ahqaf misalkan, Al-Ahqaf dan lain-lain, itu banyak juga santri Indonesia yang ke Yaman ini dia nyantri di Darul Mustafa. Mana ribat istilahnya? Ribat. Banyak ribat tuh ada Darul Mustafa. Dan itu bukan formal ya berarti ya? Iya, dia nyantri. Tapi dia ada juga kayaknya D3 atau D2 gitu ya, institut. Gelar di sana dapat gelar lulusan Yaman, LY. Nah, katanya kalau Yaman ini kalau kita perhatikan mereka ini belajarnya terstruktur gitu. Iya. Jadi kita kebetulan kan udah pernah juga berangkatin ke Yaman. Iya. Kita tanya apa sih aktivitas teman-teman di Yaman itu. Jadi mereka tuh dari jam 3 fajar ya, sampai jam 10 atau jam 9 malam itu semuanya ada tertata gitu, ngajinya ya, full daras. Mulai dari ngaji Al-Quran, tahajud, kemudian ngaji kitab, jam diatur. Dan kelebihannya lagi adalah di sana tidak ada koneksi. Tidak ada koneksi apa? Tidak ada koneksi internet. Hah? Udah internet? Iya. Nah, jadi kita nggak sibuk dengan HP. Oh, menarik ini. Ya sehingga teman-teman yang keluar dari Yaman itu, insya Allah menurut kami kayaknya benar-benar jadi wali gitu. Oh, ditambah tadi ya mereka aktivitasnya penuh mengaji, udah itu tidak disibukkan dengan pegang HP. Oh, oke. Itu yang penting gitu sekarang, karena kemudian HP itu betul-betul mengganggu sekali ya. Iya bagi. Jadi kalau sekarang itu kan kita apa-apa lewat internet, internet. Sekarang enggak. Sekarang benar-benar merujuk kepada referensi yang muktabarnya, yaitu kitab itu sendiri. Nah, itu di Yaman. Di Yaman itu ya sementara sinyal. Dan tentu kita tahu Yaman itu kan para habaib. Kita ada yang kita tahu ada Habib Jindan misalkan, Ahmad, para Habib Umar bin Hafid ya tentu yang menjadi pengasuh utamanya. Oke, itu di Yaman. Nah, kalau di Yaman biaya hidupnya relatif murah juga. Relatif murah. Teman-teman yang kita berangkat itu misalnya kita tanya sebenarnya mereka itu ketika berangkat pertama kali itu sudah bayar untuk biaya hidup selama 2 tahun. Bahkan ada 4 tahun. Bahkan ada 4 tahun. Jadi biaya hidupnya per bulannya itu dianggarkan oleh ribatnya atau pesantrennya itu $50. 50 sampai $100. Nah, tinggal orang tuanya itu udah termasuk ini biaya pendidikan, makan, asrama dan seterusnya lah. Nah, tinggal orang tuanya sebenarnya orang tuanya cukup ngasih 500.000 lagi aja sebenarnya. Karena semua kebutuhan tentang kehidupan di Yaman itu sudah terpenuhi. Tinggal dia 500.000 itu mungkin beli ala kadarnya gitu, atau mungkin 1 juta. Sehingga relatif murah dia. Relatif murah ya? Ya, relatif murah. Oh, dan tadi itu ada formal dan informal kan. Kalau formal dapat gelarnya LC. S1. Ya, ada lagi yang kemudian BSc. Apa? BSc. Oh, BSc bukan LC ya berarti ya? LC bukan sih? BSc. Nah, kalau di Darul Mustafa di riba tadi itu tidak mendapatkan gelar akademik. Mereka gelarnya wali. Bisa aja maksudnya. Gelarnya wali. Tapi memang ya betul-betul ya. Karena karena betul-betul sehari itu full dengan daras, dengan zikir dan lain sebagainya, itu betul-betul mentalnya betul dilatih secara spiritual, intelektual begitu ya. Proses masuknya juga sangat panjang. Di Yaman? Iya. Oh, jadi nggak sembarang orang? Nggak bisa. Termasuk ke Darul Mustafa, apalagi Darul Mustafa itu ya persiapannya banyak. Melalui berbagai tahapan, bahkan yang seleksi grade terendahnya itu masih harus belajar dulu di Indonesia 1-2 tahun. Itu di lembaga apa? Ada beberapa lembaga taukilnya. Jadi memang rata-rata dari ribat itu sudah menunjuk perwakilan di Indonesia. Dari ribat ada, kemudian dari jamiah juga ada dan lain sebagainya. Gitu. Jadi di sini ada perwakilan agar kemudian dia dididik dulu begitu ya. Nah, tapi satu sisi selain Darul Mustafa yang persiapannya cukup panjang di Indonesia dan seleksi, tapi ada beberapa ribat juga yang membuka diri. Nah, misalnya kita selama 1 tahun buka beliau 1 kali, dan itu kita bisa langsung berangkatin adik-adik yang semuanya. Siapapun yang mau. Ya. Laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan bisa ke Yaman. Bisa di Yaman. Bisa. Pun di Yordan. Di Yordan bisa. Apalagi di Mesir. Kalau di Mesir kan sudah biasa ya. Kalau di Yordan, bahkan di Yordan sekarang, Yordan ini kan sebenarnya sudah
banyak tokoh-tokoh Indonesia yang sudah belajar di Jordan sejak lama. Tapi kalau kami lihat rame-rame itu kayaknya baru beberapa tahun belakangan ya. Iya. Nah ini banyak ya di UJ atau di Universitas Jordan di ibu kota Amman tuh banyak. Mungkin sekarang mungkin ada 200-300 Indonesia. Begitupun di Irbid, provinsi Irbid itu mungkin segituan juga. Tambah lagi ada di Huta. Oh oke. Nah, ini dan perempuan dan laki ya. Baik. Nah, ini pengalaman saya di Mesir itu bahwa kemudian pendidikan itu terfokus misalkan di Kairo. Jadi kan kalau misalkan mahasiswa di Mesir berapa sih Indonesia? Di Kairo itu kan baru-baru aja setelah sahur. Iya. Dulu sebelum sahur di Mesir itu kan ada beberapa di Dimyat, di mana ya, di Tonton. Oke. Nah pertanyaan selanjutnya kondusivitasnya misalnya. Tadi kan Mas Ruby cerita bahwa di Yordan itu ada di sini, ada di sini di beberapa provinsi. Lalu di Yaman juga tentu kan ada di beberapa tempat. Lebih banyak sih di Tarim ya. Walaupun kemudian Yaman Utara kan lagi konflik ya. Sekarang Yaman Selatan di Hadramaut segala macam. Tapi kan banyak kampus begitu. Di Mesir itu kan fokusnya cuma di Kairo ya. Di Darosa lebih lagi. Jadi Darosa itu semacam apa sih, dekat dengan Masjid Azhar ya. Sebuah lingkungan di dekat Masjid Azhar yang biasanya mahasiswa Indonesia itu tinggal di sana. Oh gitu. Nanti saya pengen ngobrol sebenarnya soal satu lagi sebelum itu. Turki. Kalau Turki ini sebenarnya banyak santri yang ingin ke Turki. Cuman kalau misalnya memperdalam ilmu agama, misalnya syariah, usuluddin itu kalau Turki menurut kami ya sebenarnya pandangan kami itu kurang. Karena jurusan agama yang ada di Turki itu hanya uluhiyat, adabiyat, ilahiyat. Nah kalau misalnya dia pengen memperdalam misalnya syariah, Islamiyah itu kurang dalam mungkin. Karena bahasanya juga bahasa Turki ya. Bahasa Turki itu kelemahannya. Jadi kalau misalkan santri kita yang biasa di pesantren misalnya belajar bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Rusia ya. Kalau ke Turki mulai dari nol lagi. Mulai dari nol. Iya. Terus kalau di Turki tapi punya kelebihan. Kita bisa ke apa tuh Mas itu yang itu kan cita-citaku, ke Kapadokia. Kapadokia gitu ya. Nah, jadi kalau kami lihat teman-teman santri itu mereka akan ketika ingin ke Turki, mereka mulai dari awal belajar bahasanya itu. Nah, itu istilahnya itu tomer ya. Tomer benar ya, betul. Tamer maksudnya, ini tamer. Kelas bahasa. Ada kelas bahasanya. Itu selama 1 tahun juga sebenarnya. Oke. Nah, di Mesir sekarang minimal kalau mereka mau belajar hal umum, misalnya HI, matematika, kedokteran, politik, itu cocok di Turki. Di Turki. Tapi kalau agama sepertinya kurang lain. Tapi kalau mau pelajaran umum, kayak tadi misalkan santri ini kita udah di pesantren kan kita kan walaupun di pesantren kan kita nggak melulu belajar agama kan, kita juga belajar politik, matematika, sosiologi. Nah, itu dan memang didorong untuk ke sana sekarang ke sana ya. Nah, kalau mau memperdalam itu Turki bisa. Nah, tapi mungkin tadi kita perlu mempersiapkan bahasanya di 1 tahun pertama. Oke, siap. Nah, sekarang sederhana saya pengen langsung dijawab aja. Di Mesir minimal berapa tahun sekarang? Minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun ya. Jadi bukan 4 tahun lagi. Zaman saya kan masih 4 tahun ya. Di Mesir minimal 5 tahun. Terus kalau misalnya di Yordan minimal 3 tahun lah. Minimal 3 tahun ya. Bisa itu ya. Bisa. Di Yaman minimal berapa tahun? Di Yaman 2 tahun. Di Yaman 2 tahun. Dia programnya ya. Kalau di Yaman ketika jadi ada beberapa yang berangkat itu bisa di sananya itu menerima minimal 2 tahun. Oke. Ada yang bisa 2 tahun ya. Ada yang 6 tahun. Ada yang 6 tahun juga. Udah jadi wali 6 tahun. Jadi wali ya. Kutubnya berarti. Ya sampai ada yang jadi wali-wali daya juga banyak. Di Turki berapa tahun minimal? Di Turki kuliah normal 4 tahun. 4 tahun tambah belajar bahasa jadi sistem modern ya. Dan di Turki tadi itu belum dibahas, dia administrasinya sederhana ya. Panjang juga. Lumayan. Justru malah Turki itu banyak banyak tahapannya banyak. Kita baru dengar itu di Turki cadangan ke 130. Nah, contoh ya. Cadangan 130. Nah, itu kan gimana tuh? Pernah kebayang nggak? Kalau cadangan kelima itu masih oke lah. Minum rumah. Gitu ya. Bukan properti ini. Enggak properti. Oke, siap. Jadi terkait kuota juga terbatas karena Turki ini di semua fakultas itu memberlakukan kuota juga. Ada sekian persen untuk warga lokal, ada sekian persen untuk warga asing. Nah, ini yang jadi rebutan. Dan biasanya
mahasiswa kita yang daftar ke Turki itu tidak daftar di satu univ saja, bahkan bisa sampai 10, sampai 12, 15 dan seterusnya. Dan itu di setiap provinsi ada masing-masing. Dan grade-nya tentu dipilih yang negeri ya, yang bagus. Oke, dipilih yang bagus sana. Oke. Jadi dalam tahapan tadi awal kali daftar sampai selesai pengumuman itu bisa memerlukan waktu 3 sampai 6 bulan. Lumayan ya. Dan itu beda-beda. Misalnya kampus A pendaftaran dibuka bulan Maret, kampus B bulan Agustus, kampus C bulan ini repot. Jadi nggak serentak sehingga ada yang lulus di kampus A, tapi saya masih pengen nunggu pengumuman yang di kampus C, yang mana kotanya saya misalnya di Kapadokia, saya pengen tinggal di dekat Kapadokia misalnya kan. Nah, biar bisa sering naik apa tuh? It's my dream lah. It's my dream masih. Oke. Tadi bercerita tentang itu semua. Maroko pernah punya pengalaman nggak sih? Maroko beliau pernah ngajak saya ke Maroko. Oke. Coba sedikit dong Maroko biar kawan-kawan tahu juga. Cara untuk belajar di Maroko gimana, pintunya? Sebetulnya Maroko ini kita Indonesia punya hubungan yang sangat baik dengan Maroko. Karena kita nggak pakai visa juga kan? Betul. Di antaranya kita mendapatkan kebebasan visa bahkan 90 hari. Mungkin di negara yang lain belum ada selain Maroko. Misalnya kayak kita ke Malaysia 30 hari dan lain sebagainya. Nah, kedekatan hubungan itu juga sampai ke sektor pendidikan. Termasuk diantaranya adalah Kementerian Maroko memberikan beasiswa untuk Indonesia ini melalui 2 pintu. Yang pertama melalui Kementerian Agama, ini G2G antar government. G2G, government to government gitu ya. Pakai G. Iya, kan spellingnya kan G. Iya. Keren sekali sih tadi. Kemudian yang kedua, tadi yang government ini dalam prosesnya diserahkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi. Bukan agama? Bukan. Kementerian Pendidikan Tinggi Maroko. Dan di sini kerjasamanya dengan Kementerian Agama RI. Sedangkan yang kedua itu ada jalur melalui PBNU. Karena pada masa periode Said itu beliau cukup dekat dengan raja dan diberikan kuota beasiswa secara khusus untuk Nahdlatul Ulama. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih eksis. Berapa itu, Mas? Itu kurang lebih per tahun 20 sampai 30 orang. Wah, ini kawan-kawan yang mau dari santri-santri yang lain mudah-mudahan bisa. Apa Mas itu kan juga di PBN. Dan penyelenggara di Marokonya melalui Kementerian Agama. Kementerian Agama Maroko. Jadi yang Kementerian Agama Maroko kerjasama dengan PBNU, sementara yang Kementerian Pendidikan Tinggi Maroko kerjasamanya dengan Kementerian Agama RI. Dan masing-masing ini punya kuota beasiswa sehingga teman-teman peluangnya sangat terbuka. Semua yang ke Maroko harus beasiswa, berarti? Harus beasiswa. Berarti nggak bisa jalur terjun bebas itu nggak bisa? Ada. Ngaji bisa kali ya? Kita pengen ngaji di FES, di Tengger misalnya. Ya, angkanya kecil lah. Karena mayoritas di kampus ya. Kecuali kalau misalnya dia sudah daftar dan lain sebagainya. Ada kemarin kita termasuk program yang bagus sekali itu ya di Prowin. Di Korowin. Yaitu ada tertua yang akhirnya diikuti oleh UIN Jakarta. Apa namanya? PMLD, program Magister Lanjut Doktor itu. Jadi 5 tahun bisa langsung Magister dan Doktor. Itu juga sangat luar biasa sekali. Dan memang kebetulan rektor UIN Ciputat sebelumnya Bu Amani, Prof. Amani itu juga sangat dekat dengan Maroko dan beberapa kali beliau kunjung ke Maroko terus. Nah, makanya banyak sekali ide-ide cemerlang yang didapatkan dari Oke. Tapi intinya adalah kalau Maroko tidak beasiswa. Betul. Semuanya harus beasiswa. Semuanya harus beasiswa. Dan berarti kalau Mas Ruby dan Mas Ito juga jarang menangani untuk Maroko ya. Palingan untuk pemvisaan dan sebagainya. Bukan persiapan aja ya. Nah, nanti kita ngomongin persiapan ya. Karena kan Mas Ruby, Mas Ito juga di Rihlata. Saya dengar katanya ada asrama sekarang gitu. Nah, sekarang saya pengen tahu menurut Mas Ruby, Mas Ito, tadi yang sudah dibincangkan tentang negara-negara itu, mana sih yang lebih kondusif? Nah, ini penting.
mana yang lebih kondusif menurut pengalaman Mas Ito, Mas Ruby, bolak-balik hampir setiap hari. Setiap hari nggak sih? Bolak-balik di WA. Bolak-balik hampir setiap minggu. Saya Mas Ruby datang dong ke sana. Ya ternyata lagi ada pajang foto sama Raja Yordania gitu kan. Tiba-tiba ada di depan Ka'bah, tiba-tiba ada di mana? Paling kondusif di mana antar negara itu? Ya, objektif. Setiap negara itu kan punya kelebihan dan kekurangan. Oke, siap. Nah, cuman kalau saya pribadi sekarang, kalau saya memiliki kemampuan yang cukup untuk, maksudnya itu kemampuan itu kan bekal untuk belajar bahasa Arab, finansial. Ya mungkin saya milih, ini pilihan pribadi gitu ya. Iya, apa Mas itu juga akan menjawab nanti. Mungkin milih antara Mesir dan Yordan lah. Mesir dan Yordan. Ya, tapi Turki menarik juga. Jadi yang mana dong? Jadi mau promosi semua kan gitu. Nah, menurut saya begini Mas, tingkat kondusivitas kan begini ya. Tadi kita berharap bahwa orang-orang yang pergi ke luar negeri itu akan membuat sebuah jaringan bukan hanya antar kota, antar desa. Bukan hanya antar provinsi, tapi di antar negara. Yeah. Hubungannya begitu kan? Betul. Ya, kalau di Mesir, ya saya kan juga di sana begitu. Ketemunya sama kita lagi. Tadinya saya nggak bisa bahasa Jawa, jadi bisa lo lagi gitu. Intensitas saya, mohon maaf sekali, intensitas saya sama warga Mesir itu sedikit sekali. Alhamdulillahnya saya dibungkus terbantu begitu, saya bisa bertemu dengan orang Cina, orang Rusia, orang Afghanistan, segala terbantu. Tapi orang-orang yang kemudian tinggal di Asyir, di mana, mungkin ruang lingkupnya di situ, gitu, ketemu sama itu lagi, kedaerahan lagi, dan lain sebagainya. Nah, itu kan terkesan tidak kondusif, betul. Nah, itu dari perspektif itu, kira-kira gimana? Beliau yang jawab. Nah, itu aja. Ya, sebetulnya Mesir pun ya kembali ke diri masing-masing ya. Ya, di Mesir pun banyak orang yang bergaulnya lebih luas daripada. Oh, betul. Itu pengalaman pribadi, case by case lah. Iya. Tapi memang pertama kali kami ke Yordan sekitar 3 tahun yang lalu, ya kita takjub ya, melihat teman-teman itu satu grup WA isinya satu kelas dengan teman-teman dari manapun, dari Palestina, dari Syria, dari Cina, dari Malaysia dan lain sebagainya. Termasuk diantaranya adalah dari warga Yordan sendiri. Ini luar biasa, dan karena sebagaimana yang disampaikan Mas Ruby, di sana Rukmul Julus itu betul-betul nomor kursi Rukmul Julus, sehingga mereka tuntutan untuk sharing terkait dengan materi perkuliahan itu sangat tinggi di grup tersebut dan ya mereka selayaknya teman banget gitu kan. Sebagaimana Bangda ngajar di IIKI kan mereka antar mahasiswa ini kan dekat sekali. Ampun. Jangan bawa IIKI dong. Nggak apa-apa tuh. Itu enak aja kan. Nah, begitupun ketika kami ke Maroko, kami juga temukan hal serupa. Teman-teman intensitasnya dari pagi sampai sore hari interaksi di ruang perkuliahan atau di kelas, dan interaksi dengan masyarakat lokalnya juga sangat tinggi. Ya mungkin kondisinya sudah berbeda Mas Ruby ya. Yang di Mesir sekarang kan geliat talakinya sudah sangat tinggi, sehingga kayak misalnya dulu mungkin sebelum Saurah 2011 ke bawah belum banyak majlis masyayikh. Mungkin yang bisa kita temui secara langsung, mohon maaf, hanya Syekh Tontowi saja. Kita nama-nama besar masyayikh yang muncul sekarang di masa tersebut, kalaupun ada pengajian sifatnya tertutup, masih sangat jarang sekali, termasuk di televisi sekalipun. Karena kebetulan saya ada satu kesempatan diminta oleh senior alumni Al-Azhar di Indonesia untuk mendampingi mantan rektor waktu itu Dr. Usama El Abed selama beliau kunjungan, dan beliau bercerita memang masa terberat saat memimpin Al-Azhar itu masa beliau, karena itu masa transisi setelah Saurah sampai ke Saurah yang kedua. Dan di situ betul-betul yang namanya masyayikh itu semuanya turun gunung. Ada buka majelis A, B, C, Madyafa A, B, C dan seterusnya, dan itu efeknya sangat luar biasa sekali. Sehingga dulu kita belum merasakan bisa ngaji secara langsung dengan masyayikh, belum banyak. Tapi sekarang dari mulai selepas subuh sampai
larut malam itu banyak sekali majelis yang bisa kita hadir, dan itu tentu bukan hanya masyarakat Indonesia saja, tapi dari Malaysia, dari Thailand, dari orang Mesir sendiri pun banyak, dari Rusia dan lain sebagainya. Dan itu kami lihat memang sudah bergeser ya sekarang, muamalahnya mungkin lebih banyak. Tapi ya namanya kembali ke diri masing-masing. Ya, betul. Banyak juga yang orang rumahan ya kita nggak bisa bahas itu kan, artinya kan konteksnya kan berbeda. Ya, bahkan sekarang itu ya mohon maaf, cara pola sosial juga ada perubahan ya. Kita dulu nggak kepikiran bikin namanya kafe gitu. Sekarang mungkin udah ada kafe, udah ada apa segala macam. Ya itu mahasiswa Indonesia sendiri. Oke. Itu karena jumlah mahasiswa Indonesia di Mesir banyak. Terlalu banyak. Bukan terlalu banyak ya, banyak. Kebutuhan sosial kan. Kebutuhan sosial. Oke. Dalam artian bahwa Mesir ini masih bisa menjadi sebuah pilihan yang perlu dipertimbangkan lah. Dibandingkan beberapa negara lain. Ya semua punya plus minus tadi. Iya. Mesir sama Madinah misalnya gitu. Itu Mesir ya. Ya kalau kita kan alumni Mesir gitu kan, manhajnya kan sudah jelas gitu kan. Manhajul hadafan. Baik. Oke. Sekarang tadi udah berbincang soal itu. Sekarang kita berbicara soal persiapan mereka. Nah, saya pengen ngomong soal Rihlata sendiri secara khusus. Beberapa broker apa sih istilahnya? Mediator. Istilah fasilitator, mediator, lembaga konsultan pendidikan, LKP. Ada berapa di Indonesia? Banyak. Sebutkan berapa? Puluhan atau ratusan? Mungkin ratusan. Itu punya di bawah naungan sendiri? Kalau yang Mesir kita hampir kenal lah. Kalau yang biasa ngurus Mesir, ada Rihlata, ada banyak lah. Dan namanya Forkapmi. Kita ada asosiasi namanya Forkapmi. Forum Konsultan Pendidikan Al-Azhar Mesir Indonesia. Tapi Rihlata leading ini untuk. Kebetulan ketuanya. Ketuanya. Masya Allah. Jadi ketuanya dari Rihlata ya. Kebetulan. Ya alhamdulillah. Nah jadi kita supaya gimana komunikasi antar kita nih baik, kemudian kita bisa bersepakat antar kita, kemudian kalau ada isu-isu apa yang kita bareng-bareng kita kemudian bikin asosiasi. Itu teman-teman Mesir. Tapi kan yang ngurus negara Timur kan banyak ya. Dan Maroko barangkali ada sendiri atau Yordan ada teman-teman yang luar kita. Jadi kalau di Mesir itu masuknya ke mediator inilah. Kalau misalnya orang-orang yang kemudian pengen ke Mesir tidak lewat mediator bisa nggak sih? Bisa ya. Jadi mediator itu bukan suatu hal yang wajib. Sama kayak umroh mandiri itulah. Mediator bukan sebuah hal yang wajib, hanya saja memudahkan untuk proses-proses ini karena kan namanya juga awam memudahkan dan untuk controlling lah. Iya betul. Saya juga waktu ke Mesir itu nggak pakai apapun, pokoknya dari beasiswa itu saat itu nggak pakai apa, pokoknya ada Mas Ito, alhamdulillah. Kalau beasiswa yang kontrol langsung di atas. Nggak pakai apa. Oke. Baik, dari situ semua alhamdulillah nih Rihlata saya lihat sih memang leading ya. Salah satunya punya namanya asrama. Begitu kan ya? Alhamdulillah. Asrama. Nanti prosesnya bagaimana nih kawan-kawan? Kita masuk dari awal dulu nih. Dia pengen masuk ke Azhar misalkan. Jadi apa yang harus modal utama orang yang ingin kuliah di negara manapun. Di luar manapun adalah Eropa, niat. Timur Tengah, tak ke Indonesia, Malaysia. Yang pertama apa? Selain niat itu adalah bahasa. Oke. Ya, bahasa. Kalau misalnya kita ke Timur Tengah nih, kita nggak punya modal bahasa, nanti pelongo-pelongo di situ. Betul. Oke, mungkin bisa berjalan waktu ya. Cuman kita ketinggalan, tertati-tati mengikutinya. Sehingga yang sering disampaikan oleh Mas Ito tuh setiap kesempatan teman-teman yang ingin melanjutkan studinya kemanapun, terutama ke Timur Tengah, yang model pertama adalah bahasa. Selain niat tadi ya, bahasa Arab. Ya. Kalau Jawa ini Timur Tengah ya bahasa Arab, kalau Eropa ya bahasa Eropa. Iya. Nah, kalau Zimbabwe bahasa Zimbabwe. Oke, bahasa Arab. Kalau Timur Tengah bahasa Arab. Nah, entah negara itu mengadakan seleksi atau tidak, ya dia tetap harus punya modal itu. Misalnya ke Yordan, dia tidak mengadakan seleksi, tapi kalau teman-teman tidak memiliki model bahasa Arab dengan baik, maka dia akan tertati mengikuti, dan pasti dia akan kalah. Dia kalahnya nanti bisa jadi menyalahkan keadaan, misalnya kuliahnya susah, padahal kan kemampuannya yang belum dipersiapkan. Gitu. Nah, selain bahasa, biasanya yang perlu disiapkan adalah karena kita belajar keislaman ya, pengetahuan keislaman, karena itu nanti supaya kita ini kan kuliah itu kan artinya kan jenjangnya udah naik ya. Maka harus punya dasarnya kita siapkan dulu sehingga nanti di perkuliahan kita udah siap mengikuti supaya tidak tertati. Supaya nanti kita tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan Jokowi lagi gitu.
Semua gara-gara. Iya. Udah enggak lagi, bentar. Oktober sudah tidak. Nanti dikain. Terus gitu. Ya gitu. Jadi yang model pertama adalah bahasa. Siap. Yang kedua ya Al-Quran. Ilmu-ilmu keislaman. Baik. Selanjutnya ketika ingin ke Mesir, ketika ingin ke Timur Tengah, lembaga-lembaga ini gimana tuh urusannya? Ya itu tadi kita pertama adalah mengadakan pembinaan. Pembinaan. Enggak, mereka ini harus apa dulu nih? Daftar kemana dulu? Daftar ke sini. Adik-adiknya nih. Iya. Misalnya, aduh saya pengen tapi saya nggak tahu mau kemana. Saya harus kemana? Dia nggak harus kemana-mana. Dia harus belajar dulu. dia belajar. Paham. Terus agar kemudian bisa merealisasikan ke Timur Tengah, saya harus daftar ke Kemenak dulu kah? Jadi atau daftar ke Mas Ruby? Rutenya. Pertama dia harus mempersiapkan dulu bahasanya. Boleh belajar bahasa dimanapun. Siap. Ada di pesantren, dia pasti pesantren kan mengadakan pembekalan bahasa ya. Mulai dari jenjang terbawah sampai dia lulus. Nah kemudian bagi teman-teman yang ingin belajar kita ya halal. Berarti boleh dong untuk langsung kontak Rihlata. Oke, belajarnya di sini. Belajar di sini. Nah, belajar di Rihlata. Jadi setelah dia lulus dari Madrasah Aliyah, dia mengikuti pembinaan ini. Kita bicara Rihlata ya, mengikuti pembinaan di Rihlata. Di Rihlata nanti kita belajar bahasa Arab, kemudian ya pengetahuan keislaman. Dan di Rihlata ada asramanya. Ada asramanya, alhamdulillah. Nah, nanti di sana kita teman-teman berasrama, jadi tinggal di kita berasrama, kita belajar secara intensif itu kurang lebih beberapa bulan untuk mempersiapkan, karena misalnya teman-teman mau ke Mesir, berarti persiapan seleksi Mesir. Nanti begitu lulus seleksi dengan yang telah kita persiapkan tadi ya, maka selanjutnya adalah dia mempersiapkan dokumen. Ini lulusnya maksudnya kemana nih? Kemenak maksudnya? Lulus Kemenak, yang seleksinya kan tadi jadi dari Mas Ruby, dari Rihlata dipersiapkan, habis itu didaftarkan ke Kemenak, dia ikut tes Kemenak. Ya, atau tes manapun. Tadi kan ada cerita oleh Mas itu. Buat beasiswa. Tapi yang non beasiswa harus dari Kemenak. Ya, kalau mau beasiswa non beasiswa kemana? Tapi kalau dia mau ikut seleksi yang PBNU pun bisa. Mau dia ikut tes di mana? Kedutaan pun bisa. Pelatihannya bisa di sini juga. Pelatihan di sini. Dia mau ikut beasiswa, pelatihan di sini juga bisa. Karena dasarnya tadi dia memiliki bahasa tadi. Setelah dia memiliki bahasa, dia mau ke Yordan ya tinggal berangkat. Dia mau ke Yaman tinggal berangkat. Dia mau ke tes Maroko ya tinggal persiapan. Nah, setelah lulus dari Kemenak, yang Mesir ya. Setelah dia lulus Kemenak, dia mempersiapkan dokumen, paspor, akte lahir, ijazah, SKCK. Setelah itu keterangan sehat. Setelah itu, karena kalau ke Mesir, ini kita konteksnya ke Mesir, ke Mesir itu setelah pemberkasan itu menuju keberangkatan itu misalnya masih ada waktu. Ada jeda. Berapa bulan biasanya? Nah itu diisi dengan, karena sekarang Al-Azhar itu sebelum kuliah diwajibkan mengikuti kelas bahasa, matrikulasi bahasa atau jadi kelas persiapan yang di sini itu, yang di Rihlata itu belum bahasa. Itu hanya persiapan saja, persiapan ujian masuk, ujian seleksi di Kemenak. Tidak terikat dengan Azhar secara langsung. Nah, setelah dia lulus tadi, untuk persiapan berangkat dia bisa mengikuti matrikulasi bahasa tadi. Bisa di lembaga yang ditunjuk oleh Al-Azhar di Indonesia. Ada. Apa itu? Namanya tadi mungkin Pak itu yang bisa sebut. Oh itu apa sih kamu sebut? Di sini ya. Ada. Kemudian bisa juga dia mengikuti matrikulasi bahasanya di Mesir. Ya, di sini tuh ada markas CZ cabang Mesir. Di Bekasi. Jadi setelah lulus dari Kemenak, dinyatakan lulus, kemudian bisa dua pilihan. Bisa dia mengikuti matrikulasi bahasa di sini di Indonesia. Namanya markas CZ cabang Jakarta, cabang Indonesia. Baik. Atau di Mesir. Langsung. Tapi anak di Mesir ya? Ya plus minus lah. Plus minus ya. Habis itu barulah kemudian nanti masuk S1. Biasanya di bulan-bulan Desember baru berangkat ya untuk mulai perkuliahan. Iya. Mulai perkuliahan pokoknya di bulan itu ya. Nah, sehingga teman-teman adik-adik yang ingin mulai dari sekarang ingin punya niat untuk kuliah di Timur Tengah. Iya. Khususnya di Mesir nih. Khususnya di Mesir atau dimanapun lah, persiapkan bahasanya terlebih dahulu. Itu kuncinya sih. Karena misalnya kita ke Yordan nih, misalnya tadi yang dia nggak seleksi, walaupun nggak seleksi pun ya nggak sembarang juga gitu. Kalau dia nggak punya kemampuan bahasa yang baik, ya dia akan kalah tadi ya, kalah.
Nah di Darul Lughah tadi itu ada berapa tingkatan? Nah itu yang lebih hafal. Berapa tingkatan itu? Ada 7. 7 tingkatan? Iya. Selama ditempuh dalam berapa tahun? Secara umum satu tingkatan itu sekitar 5-6 minggu. 5-6 minggu berarti 2 bulanan? 1,5 bulan. 1,5 bulan? Betul. Satu tingkat? Jadi orang yang kemudian lulus dari Kemenak, dia harus ikut dari level 1? Enggak, tergantung hasil seleksinya. Hasil tesnya. Harus levelnya berapa gitu? Sampai apa tuh tingkatan terakhir? Tertinggi mutamayyiz. Mutamayyiz. Kalau kemudian pas diseleksi dia mutamayyiz, berarti cuma 1,5 bulan ya? Iya, tapi untuk mutamayyiz lebih pendek dia. Ada nggak orang-orang yang bisa langsung mutamayyiz? Ada, tapi nggak banyak. Mungkin selama diwajibkan belum banyak. Oke. Kalau yang paling banyak di mana biasanya mereka? Menengah biasanya. Apa itu di level berapa? 5? Di mutawasid. Mutawasid berapa? 4? Mutawasid itu 3-4. 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 7 kali 1 berarti 1 tahun ya? Itu tadi, antara yang di Mesir dengan yang di Indonesia ini beda. Oke. Kalau di Mesir memang rata-rata 5-6 minggu per level, sementara yang di Indonesia yang di cabang itu sekitar 25 hari. Okay. Nah itu yang beasiswa juga ikut kayak begitu juga? Sama. Iya sama. Pokoknya sebelum Al-Azhar sebelum kelas perkuliahan diwajibkan matrikulasi bahasa. Sekarang begitu ya? Ya. Mau dia beasiswa mau dia tidak beasiswa. Ya, dulu kan zaman kita kan langsung kuliah. Langsung kuliah saya. Ya. Gitu. Oke, siap. Ini penting sekali. Tapi menurut kita sih bagus ya. Jadi untuk menyamakan supaya ketika kita kuliah tuh siap gitu dengan bahasanya. Tadi kunci yang pertama kan adalah bahasa. Siap. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kalau ke Mesir, dulu saya pernah tahu ada orang yang kemudian kuliah di Mesir tapi tidak dari SMA. Misalnya lulus SMA. Nah, apa sih namanya istilahnya? Tidak dari SMA. Saya tidak lulus dari SMA. Kan SMA habis itu kuliah gitu kan. Dia bukan dari SMP, Mahat. Dari SMA, Mahat. Nah, itu sekarang bagaimana? Ada nggak kalau misalnya ada anak SMP yang kemudian mau ke Mesir langsung gitu? Anak MTS mau ke Mesir langsung. Sekarang gimana? Bisa nggak? Bisa. Banyak. Beneran? Banyak. Oh, masih ada? Ya. Itu prosesnya gimana? Nah, tapi kalau bukan kelemahan, maksudnya itu gini. Al-Azhar itu sebenarnya membuka jalur pendaftaran ma'had. Istilah itu ma'had ya. Nanti di Mesir itu belajar jenjang SMP, SMA. Tapi sebenarnya Al-Azhar membuka. Cuman sekarang ini di Indonesia kita regulasinya belum istilah itu belum ada ya. Sehingga gimana mekanismenya, apakah langsung berangkat, apakah langsung daftar itu belum. Mekanisme itu belum diatur secara belum ada payung hukumnya. Dulu perasaan ada tuh siapa yang angkatan saya Mas Ito, yang ibunya Mas Ito, perempuan kecil itu, nama siapa? Ya termasuk Mbak Mei kan juga. Siapa sih? Ya banyak. Mbak yang apa namanya ini sama Mas Ito sama Mas Minan suka main. Yang ini Mahat, bukannya anak itu. Ifat. Ifat. Itu proses sama nggak? Nanti ditonton. Ya Mbak Ifat tapi dari Mahat ya? Iya Mahat. Oh ya siap. Oke, kalau begitu. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini di Layali Ramadan kita banyak hal membuka informasi-informasi yang terkait dengan kuliah di Timur Tengah ya. Ada beberapa pilihan. Tapi yang pasti kalau Mas Ito Mas Ruby sendiri tadi sampaikan memang Mesir masih menjadi sebuah pilihan yang menarik ya. Dan kuotanya paling besar. Ada beasiswa, ada yang non beasiswa. Kita di non beasiswa pun sebenarnya beasiswa juga di Mesir. Oke, siap semuanya karena seperti itu. Baik. Nah kalau misalnya nanti kawan-kawan ada yang minat, mungkin lo sekarang masih kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA, tapi kan udah pengen kuliah di Mesir, bisa hubungin nomor yang di sini. Ada nggak sih nomor? Ini di bawah sini. Iya, pokoknya di apa namanya di daerah Ciputat lah. Nanti kita di Ciputat. Di Ciputat ya? Siap, ada asramanya juga. Mudah-mudahan segera jadilah asramanya. Asramanya udah jahis, udah. Jahis. Ada kurva-kurvanya. Kurvanya hammamnya juga ada. Bisa kita di sana kita? Bisa podcast di sana juga kita? Bisa. Siap. Insyaallah mudah-mudahan. Ini makasih banyak ya Mas Ita, Mas Rudy. Kita ketemu lagi. Semuanya kita ketemu lagi di Layali Ramadan insyaallah pada episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ramadan Karim.